Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang putusan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Reno Chandra Sangaji. Lurah nonaktif Kalurahan Condong Catur itu menggugat keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tanah kas desa di Dusun Gandok, Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman. Dalam sidang putusan yang dibacakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Sleman pada Rabu sore, Hakim Tunggal Jayadi Husain memutuskan menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Hakim menilai penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon, dalam hal ini penyidik Polda DIY telah melalui prosedur hukum yang sah dan didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai ketentuan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pertimbangannya, Hakim menguraikan beberapa poin penting menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Antara lain, Hakim menyatakan bahwa sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, menerbitkan surat perintah penyidikan, mengirimkan SPDP, serta memeriksa saksi-saksi dan dokumen. Persoalan ada atau tidaknya alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka merupakan ranah pra-peradilan, sedangkan pembuktian material apakah pemohon terbukti bersalah atau tidak merupakan materi pokok perkara yang menjadi kewenangan hakim di persidangan pidana utama. Terkait dalil keterlambatan pemberitahuan, Hakim menilai bahwa surat penetapan tersangka diterbitkan pada 5 Mei 2026 dan pada hari yang sama termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi DIY dengan tembusan kepada tersangka yang dilampiri bukti pengiriman. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei, pemohon sendiri mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. Artinya, Reno sebagai pemohon sebenarnya telah mengetahui status tersangkanya paling lambat 1 hari setelah penetapan sehingga ketentuan pasal 90 ayat 2 telah terpenuhi. Adapun terkait keabsahan surat perintah penyidikan atau SP Sidik 2, Hakim berpendapat bahwa penerbitan SP Sidik 2 pada 22 Juli merupakan kelanjutan dan pembaruan administrasi dari penyidikan sebelumnya sudah Perintah Penyidikan 1 atau SP Sidik 1 tanggal 5 Mei, sehingga tidak menandai dimulainya penyidikan baru yang berdiri sendiri dan tidak mewajibkan penerbitan surat perintah dimulainya penyidikan baru. Disinggung juga terkait perdebatan kewenangan audit kerugian negara antara BPK dan BPKP sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon yang menilai bahwa laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP dianggap tidak sah karena kewenangan konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ada pada Badan Pemeriksa Keuangan. Menanggapi perdebatan ini, Hakim Jayadi merujuk pada SEMA nomor 2 tahun 2024 serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Meskipun BPK memiliki kewenangan konstitusional, hasil audit BPKP tetap sah digunakan sebagai bahan pembuktian. BPK memperoleh kewenangan pemeriksaan dari konstitusi, sedangkan BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang kewenangannya bersumber dari peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Perbedaan kedudukan tersebut tidak dengan serta-merta dapat diartikan bahwa hasil pemeriksaan audit BPKP tidak dapat dipergunakan dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan ratio decidendi dan substansi Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2024 yang menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Namun BPKP, Inspektorat, Satuan Kerja Pejabat atau lembaga dan badan publik, sertifikasi atau terakreditasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan audit keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Keduanya dapat dibedakan antara kewenangan konstitusional untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara dengan kewenangan melakukan pemeriksaan atau audit yang hasilnya dapat pula digunakan sebagai dasar pembuktian mengenai kerugian keuangan negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.